Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi baru seputar kasus Vina Cirebon yang akhirnya sidang PK resmi ditutup karena semua saksi dan dalil pemohon atau terpidana telah disampaikan di depan hakim dan di depan para jaksa-jaksa. Namun sepertinya ada angin segar dari surga yang berhembus yang mengisyaratkan jika semua para terpidana akan bebas. Nah, Masya Allah. Dan inilah momen haru saat penutupan sidang PK 6 para terpidana. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita pakainya, mari dan sikat. Let's go. Adik. Dari sana ada motor satu, ini nggak berani deketin juga. Setelah itu ada orang naik motor boncengan, ngambil saya, nanyain saya ada apa kecelakaan, langsung saya naruh nasi. Kita bersama-sama lah baca Al-Fatihah. Iya, pasal Al-Fatihah ya. Yang silakan. Dalam hati aja Mas. Kita Perhatian semua. kita baca Al-Fatihah buat almarhum Edi dan almarhum. Iya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Iya, kita baca Al-Fatihah sama-sama ya guys buat kedua almarhum ya. Amin. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kata-kata terkesan dan menyalahkan, tapi bukan maksud kami untuk menyalahkan. Begitu yang saya sampaikan, karena ini merupakan akhir dari persidangan kita. Dan untuk tim mungkin jangan mudah menilai kami karena di Sudirman kita ketemu kembali. Jangan bosan-bosan Pak, ya sebenarnya ya Sudirman itu menurut tim tidak sebanyak saksi yang di perkara. Iya ya. Berarti tinggal Sudirman saja satu lagi ya yang mau di sidang PK ya. Kalau saksi ini lebih kurang sudah saya hitung itu sekitar 40. Iya, mantap. Kedua mereka lebih dari 80 ini keluarga mereka dan dengan tim mereka perhimpunan advokat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis anggota dan anak yang kami lihat bahwa selama persidangan ini meskipun banyak dinamika, tapi kami pun bersesuaian bahwa kepada majelis yang bisa memimpin sidang ini dengan sangat baik dan memberikan akses yang sebelas-belasnya kepada kami dan ini gerakan sidang. Jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Iya betul, mantap Pak Tim itu tuh. Itu si Fitra harus dengar ini ya. Dan juga itu Rudiana bersama rekan-rekannya. Bagi saya kasus Vina Cirebon sudah selesai. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana khususnya saat menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar sudah menutup kasus itu. Bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Ya, cerita betul. Pembunuhan ialah cerita rekayasa atau diada-adakan semata. Laporan Polsek Talun pertama kalinya bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal itulah yang paling mendekati kebenaran. Keberhasilan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membongkar tidak saja percakapan terakhir di HP almarhum Vina, tapi juga di HP Widi, teman Vina yang terakhir bercakap-cakap dengan Vina via HP tak bisa lagi dibantah. Inilah yang disebut Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai scientific crime investigation, bukti-bukti yang berbicara, bukan pengakuan orang-orang. Apalagi semua saksi pada waktu itu sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aib, satu saksi bukanlah saksi. Iya betul. Bahkan seperti dikatakan pengacara para terpidana Otto Hasibuan,
hakim pada sidang PK kasus Vina ini sampai menangis saat menyaksikan rekonstruksi kasus Vina di TKP. Tak ada yang bertemu satupun sesuai BAP dan putusan hakim yang sudah diputuskan sebelumnya. Kasus yang menyedihkan tidak saja terhadap peristiwanya itu sendiri, tapi juga terhadap orang-orang yang harus menanggung akibat dari kasus itu. Korban di atas korban. 8 tahun berlalu dalam kesesatan hukum yang nyata. Bernegara seperti apa pula yang seperti ini harus dijalankan. Tak tahu lagi apa yang akan disebut. Terlepas dari kenapa saksi-saksi ini baru muncul saat ini, kenapa tak muncul tahun 2016 lalu, bahkan ekstraksi terhadap HP Vina pun sebetulnya sudah ada, tapi seperti sengaja dikesampingkan. Tak ada ahli waktu itu yang dihadirkan seperti saat ini. HP Widi yang katanya sudah hilang, ternyata tiba-tiba saja bisa ditemukan lagi. Dan hebatnya lagi, oleh Rismon Hasiholan Sianipar, bisa pula mengekstraksi dan hasilnya persis sama dengan yang sudah diekstraksi terhadap HP Vina, kecuali pada bagian di mana Vina mengajak Widi dan Mega keluar malam itu untuk minum-minum alias minum alkohol. Widi membenarkan pula bahwa memang mereka biasa juga melakukan itu dengan Vina. Sisi gelap korban yang agaknya sengaja ditutupi dalam ekstraksi HP Vina itu, tapi terbongkar di HP-nya Widi. Wajar saja kalau itu memang dilakukan Vina dan Eki malam itu, seperti juga diakui teman Eki, Franciscus Marbun, pemilik helm dan sepatu yang dikenakan Eki malam itu, bahwa hal seperti minum-minum seperti itu memang kerap mereka lakukan sesama anggota geng motor pada masanya. Tapi kok dalam visum hal itu tak diungkapkan. Jangankan dalam visum, dalam percakapan via HP saja hal itu juga dihilangkan. Mestinya tak perlu berlama-lama lagi bagi aparat negara untuk membebaskan semua terpidana. Sudah terlalu lama mereka dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini karena mereka orang kecil saja yang bukan siapa-siapa. Kalau mereka orang besar yang siapa-siapa, maka akan ada saja jalan pintas untuk mereka itu. Bahkan jalan pintas kalau mereka bersalah sekalipun, bagi orang besar yang siapa-siapa itu akan tercipta dengan sendirinya. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi juga terlihat mengeluh kenapa putusan PK Sakatatal yang sudah berlama berlangsung seperti diulur-ulur. Baginya mungkin juga sudah jelas bahwa terpidana kasus Vina ini bukanlah pelakunya, tapi Arianto Sutadi ingin cepat terkesan agar jangan institusi kepolisian saja yang disalahkan, ada jaksa dan hakimnya juga di situ. Betul. Bagi saya diskusi-diskusi seputar ini, apalagi pembelaan yang dilakukan pengacara Rudiana, baik Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani, sama sekali tak berdasar, hanya menegakkan benang basah saja. Tapi mungkin itu pula dulu yang dirasakan oleh Titin Prialianti dan Jogi Nainggolan, pengacara para terpidana pada masa itu. Mereka seperti membentur tembok karang saat melakukan pembelaan. Bedanya, kalau dulu kejanggalan-kejanggalan seperti ditutupi, kalau sekarang semua terbongkar di depan mata. Pak Hakim dan Pak Jaksa, bebaskanlah para terpidana ini semuanya. Mantap. Angin segar nih, angin segar. Dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK. Oke, keren ya. Ini si Pitani. Bentar lagi kau kalah, pulang kampung kau, diusir Rudiana kau nanti ya. Nah itulah guys ya. Ternyata ini adalah memang benar sebuah ungkapan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan di sini sudah kelihatan ya, sebab semua dalil-dalil, semua bukti-bukti telah disampaikan, dan akhirnya kesimpulannya kesaksian Aep gugur, kesaksian dari Pasren gugur, dan bukti saintifik hasil ekstraksi SMS Vina dan Widi itu murni asli tanpa direkayasa ya. Tapi yang paling konyolnya lagi, waktu ekstraksi di HP Vina itu sepertinya ada yang disembunyikan, ada yang dihapus tentang percakapannya dia minuman keras gitu, seperti minum alkohol. Nah, jadi kesimpulannya bentar lagi ke-6 para terpidana ini akan bebas. Saya yakin itu, 100% saya yakin. Hanya Allah yang tahu ya guys ya. Nah itu ya guys, reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.